SDN Bina Harapan. Iya. Ya, sepertinya sudah siap Pak Enceng sebagai presenter, sudah Bu Hestri sebagai moderator. Saya akan berikan komando kepada Ibu Hestri sebagai moderator. Silakan Ibu Hestri. Oke, terima kasih kepada Pak Rida sebagai hostnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memulai sesi kedua. Pak Enceng sebagai narasumber akan menyampaikan tentang komunikasi efektif atau efektif berkomunikasi. Beliau merupakan guru di SMA Taruna Bakti. Ya, nama lengkapnya Bapak Enceng Sukarlan SSGR. Beliau lahir di Ciamis. Pendidikan dasarnya beliau dari pendidikan dasar sampai ke pendidikan pertama di Ciamis, kemudian melanjutkan ke SMA Negeri 1 Tasikmalaya. Beliau menempuh pendidikan sarjana sastra di Universitas Pajajaran. Ya, beliau mengajar di SMA Taruna Bakti. Mata pelajaran yang diampu adalah bahasa Indonesia. Sampai dengan sekarang ya Pak Enceng, kita akan memulai pemaparannya oleh Pak Enceng. Saya mangga persilahkan Pak Enceng untuk memaparkan materinya. Oke, nanti jam berapa? Pak Enceng mangga, ya. Sudah mangga Pak Enceng, halo. Bapak terdengar suara saya? Sampai pukul berapa? Bapak sampai ya Bapak. Ada dengar? Bapak terdengar suara saya? Iya, suara saya terdengar. Suara terdengar Pak Enceng, terdengar jelas Pak. Iya. Jelas Pak. Enggak nanti sepakati sampai jam berapa nih materinya? Kita sampai jam 10 Pak. Silakan. 10 ya? Iya, karena tadi kita agak terima kasih telat 10 menit ya. Ya. Terima kasih untuk Bu Hestri yang saya, dan hari ini saya mungkin di sini hanya sebagai ini kalau dikatakan pemerhati karena saya tidak suka berkecimpung di bidang kebahasaan. Nah, ini mungkin dari istilahnya saja dulu. Dari judul kan di sana berkomunikasi ya. Jadi ada dua komunikasi. Nah, mengapa ini saya munculkan? Nah, ya mungkin rasa saya penggunaan. Jadi kita maksudnya menyampaikan gitu kan ya, yang diterimanya itu oleh orang lain berbeda. Jadi di sini sifatnya kita hanya mungkin sharing lah, atau obrolan ringan lah. Istilahnya kalau dalam bahasa Inggris itu sarasehan ya. Nah, ini dari judulnya efektif berkomunikasi. Mungkin yang pertama yang perlu diperhatikan di sini nih, mungkin sebagai ilustrasi di sini ya. Jadi jangan sampai komunikasi atau berbicara itu menjadi sindrom. Mungkin bagi sebagian orang itu hal yang menakutkan seperti di literasi ini ya. Karena mungkin kenapa gitu kan ya, apa salah penyampaian atau apa gitu kan ya. Nah, di sini maka dalam judul tersebut itu disebutkan untuk meminimalisasi kesalahpahaman ya.
Jadi dari ilustrasi gambar ini kita akan membahas tuntas mengenai berkomunikasi. Kemudian di slide selanjutnya kita lihat. Nah, ini apa sih efektif itu? Nah, ini ilustrasi sebuah kalimat saya ambil ini. Efektif itu apa? Di sini saya munculkan sebuah kalimat, Panadol sangat efektif menyembuhkan sakit kepala misalnya. Panakol nih ya, Panakol itu apa namanya simbolnya oke. Jadi efektif di sana apa? Nah, sepintas efektif itu artinya manjur ya. Nah, kemanjurannya itu apa? Gitu kan ya. Jadi obat tersebut ya untuk sakit kepala untuk siapapun itu pasti sembuh, itu kan namanya. Jadi efektif itu manjur. Nah, yang obat tersebut berikan ke setiap orang ya sama. Nah, gitu juga dalam berbicara, gitu kan ya. Meskipun banyak orang yang mendengarnya ya sama persepsinya. Nah, mengapa ini saya bahas juga ini karena masih namanya ya ada beberapa yang menggelitik hati lah. Mungkin nanti kita bisa diskusikan ya apa saja yang muncul. Ini apa yang saya temukan ya, nanti bisa lihat. Nah, ini nih contoh kasusnya nih. Nah, mungkin yang pertama itu tuh efektif tidak sih? Gitu kan? Kita tadi ingat mengapa pilih komunikasi bukan berbicara gitu kan ya. Judulnya kan komunikasi. Nah, komunikasi kan bisa lisan, bisa tuh. Kalau bicara kan mungkin lebih spesifik. Nah, ini kita ambil dari keseharian ini. Ini yang pertama itu anak-anak coba tulisnya hapus. Nah, ini sering kita temukan dalam dunia pendidikan di kelas. Ya, ini tentu saja dalam bahasa dan Nah, anak-anak coba papan tulisnya itu secara logika masuk akal tidak? Ya, coba nanti mungkin kita diskusikan ya. Nah, sepintas ini pasti anak menanggapi ya permintaan dari yang menyuruh gitu kan. Padahal kalau kita teliti lebih mendalam, ini apa yang harus dihapusnya di sini kan tidak ada. Jadi maksud si pembicara itu, maksud semula itu yang dihapusnya itu tulisan atau coretannya gitu kan ya. Nah, sekarang ini juga kita salah pahaman nih. Kalau papan tulisnya dihapus, terus ada juga yang meneliti anak-anak, nanti kita menulisnya di mana Pak? Nah, itu ya, itu yang satu itu bisa menimbulkan. Sebenarnya banyak sih kalimat banyak apa nih? Minta saya. Sekarang sambutan dari kepala sekolah. Waktu tempat kami persilakan. Coba. Menurut ini kan ada dua kalimat tuh. Nyambung tidak nyataan satu. Nah, iya Pak ya. Kalau kita perhatikan di sini di kalimat satu itu yang diminta sambutan siapa? Kepala sekolah kan, setuju ya? Iya. Karena yang dipersilakannya waktu dan tempat. Nah, itu seperti itu. Jadi terkadang ini juga gimana ya? Mungkin yang dipersilakan itu pasti tahu sih itu ya maksudnya. Khawatir nanti gitu kan. Jadi kalau memang konsisten dengan kaidah penggunaan bahasa ini, sebenarnya itu akan menimbulkan kesalahpahaman juga gitu. Misalkan pemandu lah, katakanlah saya sebagai host gitu kan ya, atau istilahnya MC lah kalau di sekolah itu, mempersilahkan seorang dengan ini waktu dapat ditunggu sampai berjam-jam, itu orang tersebut tidak akan ya, bukan kesalahan kita gitu. Karena Bapak, suara Bapak ya? lup-lup. Ya? Suaranya Bapak lup-lup.
Kadang terdengar, kadang tidak Halo, seperti halo. itu. Ya, suaranya Bapak kadang terdengar, kadang tidak seperti Ya, itu, ya. Pak. Suara Bapak. Ya. Suara Bapak kadang hilang. Mic-nya harus dekat, Pak. Mic-nya harus dekat mulut, Pak. Mic-nya. Mic-nya harus dekat mulut, Pak. Bisa nggak? Halo? Halo, Nah, jelas, sudah. Pak. Nah, seperti Yang itu, penting Jelas? Pak. Iya, sudah. Ada ya. Ya, ya Alhamdulillah. jelas. Iya. Ya, maaf. Kembali lagi ke penjelasan tadi. Itu kalau memang beliau atau yang mintanya untuk tampil kan, Pak Enceng, mohon maaf, Pak Enceng terpotong. Mic-nya Pak didekatkan aja, Pak, dipegang, Pak, mungkin dekat mulut, Pak. Mic-nya dipegang di dekat mulut. ya. Nah, itu jelas, Pak, kalau begitu. Nah, Ya. Terima Ya, kasih silakan, Pak. sudah, Pak sudah. Rida ya. Iya. Ya, sama-sama, Pak. Ya, ya. Terima kasih. Oke. Salah paham, ini kalimat kedua itu ada pernyataan, yaitu kepala sekolah diminta memberikan sambutan. Unsur yang kedua ternyata waktu dan tempatnya ya. Jadi kepala sekolah terkadang mungkin tahu gitu kan maksudnya apa. Tapi kalau tidak menanggapi si penyuruh itu mungkin akan jadi lain kasusnya nanti, malah akan terjadi konflik atau permasalahan yang ada. Jadi di sini juga akan menimbulkan kesalahan. Jadi seharusnya konsisten yang diminta sambutannya itu ya kepala sekolah ya diulang aja. Kan misalkan kepala sekolah kami jelas ya. Jadi nanti mungkin ini terkadang saya juga ini pengalaman di sekolah gitu kan. Kadang-kadang memang kita tidak sadar lah dalam berbicara terutama dalam bahasa lisan ya. Itu anak-anak kadang-kadang si bapak mah tidak konsekuen sih nah, dengan yang diajarkan gitu kan. Mengapa sih kamu tadi tidak tampil? Karena bapak kan yang mempersilahkannya waktu dan itu ya. Oke, terus yang ketiga, contoh kasus yang ketiga di sini, barang siapa yang kehilangan dompet, harap melapor ke petugas, kan ya, petugas. Nih, Pak, maknanya bisa ditanggapi. Memang sepintas ini ya yang gini aja dipermasalahkan, gitu kan. Ternyata kalau kita analisis, yang kehilangan dompet rugi 2 kali. Ya, sudah kehilangan dompetnya, terus harus melapor ke petugas piket gitu kan ya. Jadi di sini kalimat ketiga itu seharusnya barang siapa yang kehilangan dompet itu kan ya itu harap gitu kan. Oke, jadi ini mungkin melaporkannya gitu kan ya. Terus yang keempat, mereka dilarang tidak boleh merokok. Nah ini juga nih apa coba mungkin lihat, mereka dilarang tidak boleh dilarang ya kita boleh. Terus yang keempat juga nih banyak muncul kalimat-kalimat ini atau pembicaraan ini di media massa lumayan maupun di televisi. Contoh seperti ini, bangsa Indonesia sedang berusaha mengejar negara lain. Coba, ini akan menimbulkan kesalahpahaman tidak nih? Ya, bangsa Indonesia sedang berusaha mengejar ketinggalan dari negara lain. Nah ini sepintas memang kalau diamati apa namanya mentah ini kalimat itu apa namanya ya, kalimat itu bisa berterima ya, padahal coba apa artinya mengejar ya, apa artinya mengejar itu berlari untuk
Kati ya. Nah, di sini bagaimana biar ketertinggalan gitu kan? Logis, logika gitu kan? Itu masuk akal tidak? Ketinggalan dikejar. Ya. Nah, ini ternyata ini juga menimbulkan kesalahpahaman. Ya, mengejar ketinggalan. Seharusnya yang dikejar apa? Yang dikejar ya kemajuan. Lagi Persib ya, misalnya Persib tertinggal itu 1-0 misalnya. Persib berusaha mengejar ketinggalan. Itu juga itu akan salah ya. Oke. Selanjutnya ini meskipun dia sakit tetap pergi ke sekolah. Coba ada kesalahpahaman tidak di kalimat ini? Siapa yang tetap ke sekolah? Ya. Nah, ini juga harus jadi perhatian nanti dalam berbicara atau dalam menyusun situasi. Jadi, seharusnya nanti mungkin meskipun sakit, ya tetap pergi ke sekolah. Nah, itu ya. Terus ini juga ada ya nih tadi jalan-jalan nih ada kata misalkan atau kalimat rumah ini akan dijual. Itu kan ya. Terus sebenarnya itu dari spanduk sepertinya sudah lama gitu kan. Sudah lama tidak jual ya. Ini di penggunaan kalimatnya yang salah. Jadi sebenarnya banyak yang ingin membeli rumah tersebut hanya karena di spanduknya akan dijual. Jadi nunggu kapan dijualnya kan ya. Jadi rumah ini akan dikonsumsi, ini akan dijual. Ya, akan menimbulkan ini kesalahpahaman. Kapan mau dijualnya? Sementara saya mau beli aja misalkan ini dijual, gitu kan ya. Oke. Terus juga kemarin saya juga lihat tengkaran itu ini remaja ya. Ya. Ini mereka apa sih mereka atau dia memarahi saya gitu. Mereka acuh padaku. Coba ada yang salah tidak? Mereka ya. Tuntas di sini memang apa namanya? Coba ada yang tahu mungkin nanti ya acuh itu apa? Kalau dilihat dari penggunaannya ini ada kesalahan. Jadi nanti acuh padaku itu acuh itu. Perhatian, masa mereka perhatian padaku di mana? Jadi seharusnya apa namanya? Kalau memang dia tidak peduli pada seorang, nah, ya, oke. Ini mungkin kasih lagi kalimat sudah rangkun dia tidak berbunyi. Wah, kalau dilihat dari Bapak, suaranya punten tidak terdengar. Pak, halo, ya, Enceng, punten oke. suaranya tidak terdengar. Oh iya. Halo, Ya, sudah. sudah terdengar? Sudah. Sudah terdengar Pak. Kalau Iya. mic-nya dekat mulut itu terdengar Pak. Kalau di jat tuh Iya. itu Pak. Iya. Mungkin harus ada asisten mungkin Pak di situ Pak. Ada asisten. Nah ini ada di sini ya bergeming itu coba. Bergeming itu mungkin apa namanya bergeming? Diam ya. Jadi itu hanya meluruskan saja sebenarnya bergeming. Diam berarti kalau tidak bergeming berarti tidak diam. Jadi apa namanya? Laksanakan kan ya perintah yang sebelum di yang bisa salah ya
mengapa sih ini bisa terjadi, gitu kan? Mungkin karena dari universal, artinya di sana tidak hanya eh, melibatkan yang tertulis, bisa juga melibatkan konteks tertentu yang sangat melarang gitu karena gerakan oke, contoh-contoh kasus yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Sebenarnya banyak sih contoh kasus lain, ini yang jadi kelakar. Di sini dilarang membuang sampah gitu kan. Di sini dilarang membuang sampah. Berarti di tempat lain boleh ya. Terus ada juga contoh pelan-pelan misalkan nih, atau pelan buang sampah kan. Kalau keras-keras jadi sebenarnya kesalahpahaman ini menjadi apa namanya ya, menjadi lelucon gitu kan ya, menjadi lelucon. Ini sebagian mengapa kasus-kasus ini terjadi, kita lihat ya ini. Jadi mengapa kasus ini terjadi gitu kan. Dari pengalaman saya ya, ini bukan dari atau apa, ini dari lihat dari keseharian atau saya juga mungkin secara tidak langsung ya tahu itu mengapa sih seperti tadi kasus-kasus yang akan menimbulkan masalah. Pertama itu dari ya berinformasi, ini maksudnya misalkan kalau di sekolah katakanlah seperti tadi ya, contohnya misalkan coba hapus papan tulisnya gitu. Karena sumbernya dari guru itu langsung saja mengiyakan, padahal itu apa namanya salah gitu kan. Informasi bisa di media-media terpercaya biasanya ya, media-media terpercaya itu kita bisa juga bicara apa sih ya, hukum alam ya, kadang kan surat kabar A karena sudah kenal gitu kan, terkadang kata atau kalimat atau berita yang itu telah mentah-mentah gitu kan. Nah itu ya, jadi yang mempengaruhi itu informasi. Tapi kalau dari perintahnya mungkin sumber informasinya dari orang awam gitu kan ya, meskipun sudah dia bicaranya sudah benar gitu kan ya, apa namanya sesuai, tetap saja apa yang perintahkannya itu tidak istilahnya kalau sudah itu tidak dikubu ya, jadi warok mungkin ya kalau seperti itu, karena sumber informasinya itu yang dipercaya. Jadi menyimpang yang kedua dari pemberi informasi. Jadi di sini maksudnya dari orang yang menyampaikan. Misalkan kita dapat informasi tadi dari sumber informasinya tuh ya, karena kita menyampaikan atau informasinya salah, itu si penerima informasi akan lain kan, apa namanya menanggapinya yang lain ya. Tadi contoh-contohnya tadi dalam kalimat itu penekanan juga bisa masuk, misalkan sederhana sekali di kalimat misalnya dalam matematika ya, bilangan itu berjumlah misalkan 20, itu sumber informasinya betul 23/4, hanya si pemberi informasi mungkin tonasinya salah
lah akan menimbulkan kesalahan. Jadi nanti 23/4 itu akan ditafsirkannya lain sama anak. Satu maksudnya 20, 30, 23 kan ya. Contoh kasus lain mungkin orang tua menyuruh ayahnya atau bapak misalnya, "Kita beli 3 karung beras." Ya, 3 karung beras kalau si pemberi informasi salah menyampaikan dengan intonasi yang salah, itu si penerima informasi akan ragu-ragu, ya, akan ragu-ragu apa di sini 3 karung berasnya, karungnya saja atau informasi. Jadi nanti di sini pemberi informasi ya. Jadi ini sangat penting supaya nanti tidak akan menyebabkan kesalahan. Juga bisa juga mungkin karena emosional ya, lagi marah atau apa gitu kan, karena mungkin maksudnya kita itu bicaranya pelan, ya, itu akan menyebabkan pikiran ya, itu terus yang Pak Enceng. ketiga informasinya benar itu ya. Terus pemberi informasinya benar, hanya penerima informasinya nih mungkin karena apa namanya tidak konsentrasi atau karena pengetahuannya yang kurang gitu kan, itu jadi akan salah paham. Misalkan tadi misalkan coba kamu beli apa tadi ya 3 karung beras misalnya, si A langsung saja ke pasar misalnya. Nanti uangnya muncul misalnya, langsung ke pasar dia. Nah di pasar ditanya gitu kan, mungkin antara si penerima informasi si anak tadi maksudnya kan ini yang sementara mungkin si yang di pasar itu pedagang itu menafsirkannya lain. Nah itu akan menimbulkan tafsiran juga. Jadi di sini yang memengaruhi juga penerima informasi ya. Oke, terus yang keempat ini mengenai media atau salurannya ya. Nah ini media atau salurannya itu artinya ini mungkin karena kuantitas ya, kuantitas ataupun keseringan muncul ya, keseringan muncul dalam pemakaian. Contoh misalkan informasinya karena misalkan lewat WA lah gitu ya kan, WA atau media sosial lainnya sekarang kan cepat sekali tuh kalau bicara ya, bicara sesuatu padahal itu mungkin bagi karena kebiasaan misalkan tadi ya kamu misalkan tadi contoh kamu harus mengambil foto di taman misalnya, ya karena kalimat tersebut ataupun berita tersebut disampaikan di media atau saluran berulang-ulang, itu sudah menjadi kesepakatan. Oh, maksudnya mengambil foto di taman itu berarti kita harus memotret gitu kan. Nah, kendalanya ini kalau disampaikan karena bukan kebiasaannya ya di media saluran, biasanya bukan di media itu disampaikan ke orang lain ya. Coba kamu mengambil foto di taman, itu akan mengambil apa? Menafsirkannya lain. Ya, menafsirkannya mungkin tadi bisa memotret atau mengambil yang jatuh. Nah, itu penyebab komunikasi atau tadi efek komunikasi yang akan menimbulkan kesalahan. Jadi kesalahpahaman itu di sini bukan berarti apa namanya ya harus terjadi perselisihan. Jadi kesalahpahaman itu artinya antara si penyampai informasi dengan yang pemberi informasi atau penerima ya, penerima informasi tidak kesamaan kan ya,
tadi ada kesalahpahaman dalam kan pesan yang disampaikan. Ya, terus terus nanti ada lagi tidak saya hanya tadinya sih berdiskusi ya. Coba di sana udah banyak yang hadir, Bu Isna. Sudah, Ada yang sudah. banyak yang hadir. Sudah ada Chat. Bapak, mangga. Sudah Ada yang Bapak. hadir? Ada banyak Bapak. Oh, alhamdulillah. Ya, Bu, dilanjut lagi ya. Mangga, Alhamdulillah, silakan dilanjut lagi. Nah, itu iya. Jadi di sini hanya berbagi pengalaman tadi apa itu efektif, apa itu berkomunikasi, kan ya penyebabnya. Jadi ini mungkin nanti kita akan lagi. Ini berdasarkan pengalaman yang ada. Nah, mudah-mudahan ada lagi di sini ininya ya. Nah, ini ya. Nah, ini kita lihat tadi di samping intinya kita memang secara apa namanya ya, secara keilmuan apa yang disampaikan si beri informasi orang yang menginformasikan kepada kita itu kita harus ditanggapi meskipun mungkin secara naluri itu maksudnya apa. Nah, di sini terkadang kita kalau mau balik bertanya itu hadir di pemberi informasi atau yang menginformasikan kepada kita kalau bertanya nanti tersinggung. Jadi di sini mungkin dari sikap kita saja lah supaya tidak terlalu berlebihan. Jadi mungkin kan ya latar belakangnya apa kita harus tetap bersikap jangan sampai hanya kesalahan dari contoh kelakar dari di depan seperti karena kita sudah tahu akan waktu dan tempat kami tersebut kita tidak menanggapinya kan jadi konflik lebih jelas mungkin kita sama di situ dalam arti mungkin menanggapinya maksud jadi memahami si maksud informasi ya. Kemudian yang kedua ini terjalin komunikasi sering. Jadi di sini terkadang dengan siapa gitu kan. Meskipun tadi penyampaian salah, kita bisa karena sering berhubungan kita beri saran tersebut kan ya tidak akan mendukung apa yang disampaikannya ya dengan ikut kesalahan yang kita saling koreksi gitu kan. Ini harus terbuka juga ya. Jadi terbuka dalam arti beda dengan ramah ya. Tadi mungkin di sini dalam arti kalau ramah ya untuk saat itu kita menanggapi sebenarnya apa yang disampaikan dengan yang kita terima lain tafsirannya. Dalam arti mungkin koreksi dari kita untuk yang menyampaikan informasi kan ya. Oke, terus yang ini biasanya kita harus berpikir positif bahwa apa yang disampaikan oleh si pemberi informasi kepada kita itu bukan mungkin karena tadi kesalahpahaman dalam penyampaian kalimat misalkan kalau dalam bicara ya kan ya terus bisa juga kalau dalam bahasa verbal
bahasa lisan mulai cara juga Pak Enceng, halo Pak Enceng. Suaranya kurang stabil Pak Enceng. oh itu maksudnya dibantu Halo Pak Enceng. ya Punten, pemberi Pak Enceng. ya. Suaranya kurang stabil Pak. Ada lagi nggak, coba kita lihat site ya. Halo. Ada lagi. Nah ini nih. Nah ini nih. Ini merupakan simpulan mungkin ya nantinya ya. Dan nggak apa-apa. Salah pahaman tadi bahwa pesan itu yang disampaikan tadi ya dengan kalimat atau bicara itu ada keraguan, kan ya, ada keraguan, terus perasaan emosional, karena emosional itu, terus ada kesulitan dalam mengekspresikan ide atau gagasan, terus masalah dalam menyampaikan pesan, masalah dalam menyampaikan, dalam menampilkan, ya, oke. Nah, ini nanti akan menimbulkan ini, ya, akan menimbulkan ini nih, prasangka, perselisihan atau konflik. Jadi di sini kesalahpahaman itu dalam penggunaan bahasa tidak sampai konflik segala macam, hanya yang saya maksud di sini apa yang diinformasikan itu oleh ya. Oke. Terus dilanjut lagi. Nah, ini solusinya di sini ya. Solusinya di sini. Ya, jadi harus ada sifat keterbukaan. Oke, saling memahami. Oke, mungkin cara berpikir. Oke, Pak Enceng. 10 menit lagi ya Pak Enceng ya. Silakan. Pak Enceng, kita cuma punya waktu berapa 10 menit lagi. Ya. Kita cuma punya waktu 10 menit lagi Pak Enceng. Untuk materinya. Untuk materi berapa menit lagi? Untuk materi kita 5 menit lagi Pak Enceng sampai jam 10. Nanti yang 10 menit untuk tanya jawab dengan partisipan. Di sana sudah ada yang mau ada yang chat ataupun belum ada tanda-tanda. Sambil menunggu pertanyaannya ya kita lanjutkan. Di sini sebenarnya mungkin solusi lain ya. Jadi tadi dari keterbukaan itu bukan jenis sebelum. Jadi sudah tahu tadi mungkin dari kalimat-kalimatnya. Meskipun mungkin dengan teman sejawat, jangan sampai kesalahpahaman itu. Halo. Sebelum menyampaikan maksud ya, halo. Bapak suaranya kurang stabil Pak. Suaranya Bapak halo, iya, siap. Suaranya Bapak kurang stabil. Ya, siap. Iya. Terus berpikir, oke, udah jelas? Iya. Okay. Terus kenali lawan bicara gitu kan ya? Iya. Terus buat pembicaraan yang ringkas. Nah, ini ringkas ya, tapi terkadang begini, ada juga mungkin sifat orang bergantung, ada yang bertele-tele dulu gitu kan, artinya yang bicara itu bagus maksudnya. Artinya apa? Mungkin dia mengemukakan argumen dulu. Jadi kalau dalam penulisan itu mungkin dari latar belakang yang maksud dan tujuan tidak langsung ke isi. Ada juga seperti itu ya. Jadi tapi dalam komunikasi sehari-hari supaya tidak kesalahpahaman, ya itu langsung saja apa ya. Terus beri gambaran pada pembicara. Jadi di sini mungkin beri dengar ya. Terus hindari kata-kata yang tidak penting gitu kan ya. Tidak penting kan. Ya. Oke. Saja materi dari saya. Mudah-mudahan ada manfaat. Silakan dikembalikan lagi ke moderator ya. Oke, terima kasih. Moderator. Terima kasih Pak Enceng. Alhamdulillah ya.
Ayo, Bun. Bagus sekali materinya Panceng, dan sering kita alami ini ya Panceng ya dalam kehidupan kita sehari-hari, baik Iya, kondisi iya, iya. kita sebagai masyarakat ataupun bahkan sebagai pendidik juga di sekolah ya. Dengan rekan-rekan Iya, iya. guru ataupun dengan murid juga, bahkan kadang seperti itu. Nah, faktornya di sini kan tadi kata Pak Enceng ya, ada faktor dari ketika penyampaiannya ya, dari Iya, iya. pemberi informasinya ya, seringnya seperti itu, ataupun penerima informasinya. Mangga kanggo ibu-ibu bapak yang mau bertanya kepada Pak Enceng, dipersilahkan. Sudah ada pertanyaan Bu dari Bu Yuli, Bu Yuli. Oke. Saya sudah cek ke Bu Estri Oke, sebentar. pertanyaannya. Oke. Ada pertanyaan dari Bapak Rida, Bu Yuli ini. Dari Bu Yuli ya, Oh, dari dari Bu Yuli. Bu Yuli. Oke, bagaimana mengatasi kesalahan berbahasa masyarakat yang mengabaikan penggunaan bahasa yang baik dan benar? Kadang masyarakat menggunakan bahasa apa sih ya? Bahasa gaul seperti itu, Bapak. Bagaimana cara mengatasi kesalahan berbahasa seperti itu yang terjadi di masyarakat kita? Iya ya. Terima kasih pertanyaan dari Bu Yuli ya. Pemerhati bahasa juga mungkin ataupun praktisi lah. Jadi begini, mungkin perlu diluruskan dulu dalam penggunaan bahasa. Ini terkadang kita celotehnya mungkin kelakarnya untuk bahasa Indonesia ya. Kan harus dibedakan untuk bahasa formal dan tidak formal gitu kan ya. Iya, Nah, betul. Ini, terkadang tapi terkadang begini, mungkin nih kelakarnya dulu, pembuka dulu. Ya, kalau yang kekeh gitu kan, kekeh betekeh lah gitu kan ya, di masyarakat seperti itu ya biarkan saja. Oh, itu nanti guru bahasa Indonesia kalau sudah benar semuanya pakai ya, guru tidak ada guru bahasa Indonesianya lagi gitu kan. Nah, itu kelakarnya ya. Kita Iya. tapi dengan seperti dokter gitu kan ya, maaf ya. Dokter juga mungkin secara pribadi gitu kan ingin sembuh semua gitu kan ya. Iya, betul. Tapi kalau sembuh, nah itu hanya ini kewajiban moral ya, kewajiban moral selaku pemerhati bahasa tadi bagaimana menyikapi yang salah kaprah. Jadi kita gini aja, bahasa itu kan tadi ada bahasa tindakan lah. Nah itu kita bisa disikapinya begitu dalam situasi resmi. Kalau dalam situasi resmi, Bapak punten, didekatkan lagi Pak mic-nya, Pak. Ya. Didekatkan lagi mic-nya, Pak. Iya. Iya. Oke, sudah. Ya, terima kasih. Iya kan? Kalau dalam situasi resmi, ya kita harus tetap mengingatkannya. Ya, mengingatkannya lagi. Misalkan situasi resmi itu misalkan dalam rapat. Tapi kalau dalam keseharian itu, itu tidak harus menggunakan bahasa yang formal. Misalkan ke pasar nih atau di angkot, bahasa yang kasar dan seterusnya. Misalkan di angkot ataupun ke pasar, bahasanya nanti kalau menggunakan bahasa ini atau bahasa formal itu nanti akan lain lagi gitu penyampaian. Ya, berarti disesuaikan ya Pak ya dengan kondisi siapa kita, dengan siapa kita berbicara seperti itu ya. Begitu Bu siapa tadi, Bu Suci ya? Terus mungkin nanti maaf nih. Iya. Ya, silakan. Ada pertanyaan lagi nih Bapak dari Ibu Cucu. Bagaimana cara meminimalisasi kesalahpahaman yang diakibatkan karena adanya perbedaan bahasa? Karena kita tahu ya Pak ya, kita hidup di lingkungan yang banyak sekali berkumpul dari berbagai macam suku bangsa seperti itu di Indonesia.
kadang kita di lingkungan kerja kita atau lingkungan masyarakat juga seperti itu. Oh, Bagaimana iya. meminimalisirnya Memang karena tidak. perbedaan bahasa? Iya. Begini, memang kita tidak bisa memungkiri ya, kultur kita kan berbeda-beda itu. Tapi khususnya dalam keseharian seperti tadi aja. Pertama kita tetaplah saling ramah ya. Ramah dalam arti menghargai lah. Menghargai tadi seperti kita tidak paham maksudnya apa, mungkin di keseharian itu ada apa sih bahasa yang berlatar belakang karena budaya atau ada di daerahnya kan lain. Yaitu sebenarnya meskipun intonasinya naik tinggi itu sebenarnya bukan marah gitu, Ya, betul tapi Bapak. karena bakatnya seperti itu. Jadi pertama itu tetap tadi harus ramah ya, artinya tetap jalan terus. Kemudian yang kedua juga pastikan interaksinya ini yang jadi masalah kan bukan dengan orang sepintas gitu kan ya. Pasti Iya. menjalin misalkan di kantor itu kan meskipun beda itu pasti udah sering berinteraksi. Jadi di sana mungkin harus terjalin komunikasi. Jadi tahu bahwa apa namanya, kebiasaan dengan mengungkapkan bahasa tersebut bisa kita pahami ya gitu. Terus terbuka dalam arti mungkin setelah apa yang dimaksud itu kan kita tidak paham, sementara untuk meminimalisasi kesalahpahaman tadi kita ikut saja, tapi terakhir mungkin sebelum apa namanya kita luruskan itu maksudnya, Oke. bukan ya? Terus yang Oke, harus Bapak. berpikir positif Iya, itu saja. Silakan ada lagi. Bapak. Oke, Iya. ternyata waktu kita Bapak sudah habis untuk sesi ini, untuk sesi Ya. tanya jawabnya masih. Oke, kita berikan lagi satu pertanyaan lagi, masih cukup untuk kita. Mangga ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Oh, yang saya Bu, maaf Bu, Iya. sambil menunggu pertanyaan, Oke. ini mohon Ya. kepada peserta yang hadir untuk mengisi presensinya. Presensi Linknya belum. sudah saya bagikan di chat. Bagi yang belum, silakan mengisi presensinya. Mangga Bapak Ibu yang belum mengisi presensi untuk materi dari Pak Enceng dipersilahkan, sudah dibagikan link presensinya oleh Pak Rida di chat, tinggal diisi. Oke, sambil menunggu berarti kita bahas yang tadi ya Bapak ya? Silakan. Sering kali ya Pak ya terjadi seperti itu karena kita hidup tidak hanya satu lingkungan atau tidak hanya kita berpindah dari lingkungan rumah sampai ke lingkungan tempat kerja kita seperti itu. Pasti kan banyak apa ya terjadi komunikasi dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, tadi baik dari cara kita penyampaian atau bahkan si penerimanya sendiri seperti itu yang menganggap atau menafsirkan berbeda apa yang kita katakan. Nah, tadi saran dari Pak Enceng tanya kita harus selalu bersikap ramah ya Pak ya. Nah, tapi kadang ramah-ramah yang seperti apa? Apakah kadang kan ramah ada yang memang betul-betul dari gesturnya ramahnya seperti itu dari tutur katanya ataupun dari sikapnya, berarti dari sana. Kemudian sering kita melakukan komunikasi yang itu bisa meminimalisir. Terus kemudian kata Bapak tadi terbuka ya terbuka tentang maksud kita, maksudnya kalau misalnya kita mau bicara tentang apa langsung, tapi kadang kan kita sering gini loh Pak, kalau kita bicara jujur kadang salah tafsir, salah tanggap juga seperti itu. Katanya harus
harus memperhatikan perasaan orang seperti itu. Nah, Iya, iya, iya. iya kan kadang terjadi Nah, itu seperti kan itu berarti juga. terbuka gitu kan ya. Iya, Iya, kalau iya. kita terbuka, kita jujur, apa yang kita ucapkan sesuai dengan kenyataannya, kadang kan suka salah terima juga seperti itu. Berarti terbuka dari di sini itu terbuka yang seperti apakah kadang kan nggak apa-apa bohong juga kalau misalnya kita tutup-tutupi seperti itu ya Pak ya. Kalau misalnya itu menyakitkan atau Iya, dengan iya. bahasa yang seperti apa yang kita sampaikan agar itu tidak menyakiti misalnya untuk kita bisa terbuka Iya, jadi menceritakan. eh iya, jadi seperti ini ya. Jadi nanti stop sharing. Jadi begini, maksudnya tadi kan kita pertama itu kan ramah ya, ramah dalam arti tetap menjalin komunikasi yang baik. Kemudian setelah meskipun mungkin maksudnya kita belum paham apa maksudnya. Nah, setelah itu nanti saat gitu kan, saat waktu senggang evaluasi gitu. Evaluasi apa yang tadi disampaikan itu ternyata itu maksudnya apa. Jadi ramah di sana bisa saja memberikan kegembiraan gitu kan ya. Iya, Sambil saya juga mengisi present. Mana oke. Begitu, silakan ada yang bertanya. Mangga, berarti kita bisa bersikap terbuka tapi dengan bahasa yang kita pilih yang tadi bahasa yang efektif agar ini ya Pak ya kita di pemilihan kata seperti itu. Yang paling Iya, utama adalah iya, iya. kita positive thinking seperti itu. Kalau kita selalu positive thinking Iya, apa iya. yang disampaikan atau disampaikan oleh orang lain terhadap kita atau kita menyampaikan ke orang lain juga, insya Allah juga akan diterima secara positif, ya Pak ya, seperti itu. Iya, iya, iya. Begitu, Nanti ini presensinya belum muncul saya. Oke. oh Pak Stop. Rida Lagi. presensi buat Panceng berarti di atas di roll atas. Udah. Oh, udah, mangga. Udah. Iya, mangga. Begitu, ada lagi yang mau bertanya dipersilahkan. Masih ada sesi selanjutnya nanti untuk teman-teman yang lainnya. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, saya simpulkan saja Bapak ya. Ya, silakan. Oke, nah terima kasih. Berarti seperti yang disampaikan oleh Panceng tadi tentang berkomunikasi, ternyata banyak kata-kata yang kita sudah gunakan tapi sebetulnya salah penempatannya, seperti misalnya acuh. Acuh itu sebetulnya memperhatikan atau perhatian, tapi ketika kita menggunakannya kadang untuk mengatakan bahwa orang itu tidak memperhatikan kita, seharusnya tak acuh, bukannya acuh seperti itu. Acuh berarti kan memperhatikan seperti itu. Jadi dari pemilihan kata atau banyak sekali orang-orang yang mungkin belum tahu penggunaan kata-kata yang seperti tadi. Ada acuh, ada bergeming, terus ada dua kata misalnya dilarang tidak, berarti sebetulnya itu mengizinkan seperti itu ya kalau kita tafsirkan seperti itu. Jadi terjadinya kesalahpahaman tersebut bisa berasal dari ada sumber informasi tersebut sendiri, dari pemberi informasi, kemudian siapa yang menerima informasi, terus yang terakhir adalah media atau saluran dari komunikasi tersebut. Jadi bagaimana cara meminimalisir tadi kata Pak Enceng, sarannya kita bersikap ramah, terus kemudian komunikasi sesering mungkin untuk mengetahui feedback atau balasan dari orang yang kita ajak bicara itu sebetulnya seperti apa. Jadi kita bisa belajar untuk memahami
orang seperti itu. Kemudian kita bersikap terbuka. Yang terakhir yang paling penting adalah selalu berpikir positif seperti itu. Itu materi kita hari ini sudah selesai dibahas oleh Pak Enceng. Alhamdulillah sekali untuk sesi ini sudah selesai. Saya kembalikan lagi ke host, mangga Pak Rida. Iya. Oke, terima kasih Bu Hestri dan Panceng. Alhamdulillah berjalan lancar tanpa ada kendala teknis yang besar. Terima kasih Panceng dan Bu Hestri. Panceng sudah memberikan paparan yang sangat menarik. Ya, Bu Hestri juga melakukan moderator yang sangat dengan baik. Oke, terima kasih pada para peserta, Bu Elis, Pak Bu Endah, Bu Lilis, Bu Rima, dan Pak Samsul. Tadi juga ada Bu Cucu dan Bu Yuli yang hadir di sesi kali ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuhun Pak Enceng, Pak Rida, terima kasih. Sama-sama. Iya. Selamat ya. Alhamdulillah, Ini Bu Hestri. terima kasih. Iya Pak Rida. Pak Rida sama Pak Enceng ya. Tadi Pak Enceng belum difoto sama saya Mana Pak Enceng? Pak Enceng. Mana belum difoto sama saya nih. Makasih ya. Ini ngomong-ngomong tadi udah bagus. Sebetulnya kita udah pada jaragoan ya. Cuma untuk mengumpulkan tugasnya itulah. Iya betul nggak? begitu Bunda. Ya, untuk tugasnya aja. Pas prakteknya mah udah jaragoan. Cuma ini untuk pengumpulan tugas. Nah, sekarang, kan udah tahu nih mengumpulkan tugasnya apa aja yang harus dikumpulkan. Kayak gini, tinggal cari jadwal. Ngomong-ngomong, yang tim ini udah 6, udah memasangkan jadwal untuk 6 tugas itu. Belum Istri, Bun. udah? Belum. Rencana gini. Baru mau diskusi sekarang, didiskusikan mau kapan lagi biar bisa maraton seperti ini lagi. Sebetulnya sih bisa gini, itu tehnya kan sama ibu teh di share yang per sesi itu maksudnya biar nanti bisa masuk per sesi. Jadi sehari teh bisa langsung berapa kali, kan ada Bu Rima sampai Bu Mita sampai berapa kali. Ya, kalau misalnya ya kan diborong ya mangga we tambah kumaha ini, kalau tim ini udah kompak bertiga terus ya udah aja lakukan aja itu terus ya. Oke. Semangat ya. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih Bu. Nih Abi nih. Mana Panceng mana nih mau difoto? Saya juga mau difoto. Nah udah. Itu tadi saya padahal mah video tidak keluar ya. Lupa nggak di start. Udah nggak apa-apa. Oke. Berikutnya tuh siapa yang sekarang kita berarti pindah room ya? Iya, pindah room Bun. Ya, Kita pindah room. Oke. Terima sekarang kasih.